Wa haqiqatul idlaqi fiha anna sangata bil alifi wal lam. Jika kalimat sanga ana alif lame, kan nek ana alif lame kan nek nang bahasa Arab cokane ana alif lame, cokane orang ana alif lame. Kalau ada alif lamnya belakangnya lalu ditanwin. Nek ana orang ana alif lame entuk tanwin sangatun. Tapi nek ana alif lame dadi nek asyamatu. Jadi nek ana wong maca terus maca Al-Qur'an kok ana alif lame diwaca tanwin salah. Oh, sangatun, oh salah gue, mana dibaca alif lam mana sangatun, dibaca alif lam ya berarti orang udah tanwin. Nah, ketika penggunaan kalimat alif lam ini menunjukkan kalimatnya yang Al-Quran kan menggunakan kalimat takumu syanga ana alif lam, maka menunjukkan waktu yang hari ini jenengan jalani dan juga disebut dengan sekarang dan cuma sekejap saja. Maksudnya apa berarti? Hidup di dalam kehidupan dunia sangat-sangat dekat dengan hari kiamat. Seperti itu. Sangat dekat dengan kematian. Sehingga istilah kemudian menggunakan kalimat alif lam ini menunjukkan berarti waktu yang sangat singkat dan cepat. Atau hari ini sedang kita jalani. Dewek nek lagi urip siki iki jenengane sanga. Dalam mening berarti syanga. Maksudnya seperti itu. Maksud Ustaz, ana imam maca ayat ini. Yauma taqumu syanga. Misal, jenengan berarti kemutan syanga. Oh, iki hari kiamat menggunakan istilah syanga. Lantas sekarang menurut ulama, wasumiyat bihi al-qiyamatu. Hari kiamat disebut dengan sanga imma liqoribiha karena sangat dekat terjadinya hari kiamat. Berarti jika hari kiamat kemudian disebut dengan istilah sanga karena saking dekatnya kemudian kita dengan hari kiamat, dan setiap sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunia sangat dekat dengan kematian. Jadi istilah nganggo sanga maksudnya adalah jika kulo panjenengan sedoyo menunjukkan dekat dengan kematian, dekat dengan hari kiamat. Mulanya digunakan istilah sanga. Sampean cedek adoh apa kambi mati? Atau apa cedek tebi nopo caket kelawan pecah? Kulo panjenengan sedoyo. Cedek. Siki nek sampean tesinom ajang gugu nek mati ki adoh. Soalnya syaratnya wong mati orang mesti kudu sampai ngenten itu. Karena terus ngaten sampai nek siki kemudian sehat walafiat orang anak keluhan seluruh tubuhnya sehat bukan. Jangan menyangka yang namanya kematian itu jauh. Tapi kematian itu dekat karena syaratnya orang mati tidak menunggu sampai harus dirawat inap terlebih dahulu di rumah sakit. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang kita melihat orang yang di rumah sakit terus dheweke malah jadi sehat urip. Dewek wong menungsa sing sehat, sing tunggu malah ninggal. Karena syaratnya wong mati orang mesti kudu tua, orang mesti kudu mriyang. Iku mulane menunjukkan cedek. Sampai rumangsane ada apa cedek? Cedek. Kan ya? Dewek kabehan sing urip nang alam dunya nek ditakoni Kang yu sampean rumangsane napa mboten sing jenengane pecah niku caket semuanya menjawab caket mung gari bener napa mboten amalan perbuatan kula panjenengan sedaya menunjukkan yaitu perkataannya itu memang yang namanya kematian itu dekat berarti diimbangi dengan banyaknya amal soleh. Contoh nek sampean ditidoki yu Kang sampean gak mati seminggu maning dina Jumat berbeduk tuhur. Nek sampean ngerti dalam meninggal mati beduk tuhur dina Jumat, apa yang kita lakukan sebelum kita meninggal? Masya Allah ya. Wes mulai ngomong ditata kan ya, mulai ngomong tahu-taune bahasa kabeh wong alus reding-reding. Masak sing biasanya wajan ditutupi ya halus banget loh.
sing biasanya ora tahu bahasa kami bojone ya bahasa pada ngunjuk nopo masih. Soalnya apa? Yang dalam mati. Ya, ya kan? Seperti itu. Kabeh tiyang kados mangkaten napa mboten? Kabeh tiyang kan rumangsani sing jenengane ninggal ke dekat. Tapi permasalahannya dheweke sadar napa mboten sadar ki tergantung amalan kula panjenengan sedaya. Semakin panjenengan tebal keyakinan itu, maka semakin banyak di dalam beramal soleh. Dhewek termasuk sing kandel yakine napa mboten? Sampeyan sing termasuk wong sing kandel yakine napa mboten? Kelawan mati ke dekat. Nek yakin temenan, berarti jenengan masyaallah ngene sekep ibadah. Subuh mangkate gasik dewek sedurung ana sing teka. Takon ngidoni sampean gasik temen mau adane jam 4 sampean setengah 4 wis nang masjid. Aku dilameli mati. Mbok Bali nanti ayu dewek sing liyane wis pada Bali dewek nek seneng koneksi dikira si mohon ampun astagfirullah astagfirullah. Ya. Dan begitu ditakonin nah apa sampean balik terakhir aku dilameli mati. Ngonang dalan sapa-sapa ditakoni, sapa-sapa dijaluk pangapura, sapa-sapa dijaluki maaf, ngone ngomong alus banget. Nah, nang wonge dhewek ndarani mintoni. Gue. Karena ada sekarang kan, Masya Allah. Dhewek termasuk kayak gitu. Dhewek nek sadaya sampean subuh ke jam 4 sampean tekane jam pinten? Oh, balik iya. Sing orang ibadah kan diomong ya. Nek sing orang ibadah kan diomong, nek sing orang ibadah jelas ora kok dheweke kelalen ngambi pejat. Ki sing diomong sing ibadah kok bener-bener emut lawan pejat napa mboten. Durung pikir pagi. Masya Allah ya. Dia yang pertama ya, kenapa disebut dengan sanga seperti itu? Kemudian berikutnya wa imma an takuna sumiyat biha disebut dengan istilah sanga. Ulama yang kedua menyebutkan Al-Quran menyebut istilah hari kiamat dengan sanga. Itu maksudnya adalah tanbihan ala ma fiha minal kainatil mudhami allati tasharul julud wa taqsarul al-mudhama. Kalimatnya seperti itu. Disebut dengan hari kiamat dengan istilah sanga karena peringatan pengeling-eling sampai ngerti sing jenengane pengeling-eling maksudnya ke awas ngawas ke bahasa Arab ke tanbihan ke ngawas sampean kelingan zaman sidik sholat sampean terus meneng bae ora semero apa-apa pakai nyekel sapu sholat ya ke jenengane tanbihan. Nah, kalimat sanga kanggo ngawas-ngawas. Jadi mulane celaka nek wis diawas-awas nganggo sanga ora wedi. Sampeyan ngerti anake sampean, nang sampeyan wis diomongi nemen-nemen ora wedi. Sampeyan nyekel sapu ora wedi, nyampeyan nyekel wesi ya ora wedi. Ki bocah apa jenengane? Nek ana wong Islam, nek ana wong beriman mengaku kemudian terhadap permasalahan yang sanga. Wis demutna nganggo ilmu sanga hari-hari kiamat. Baik di dalam Al-Quran kejadian-kejadian yang ada di alam semesta termasuk kematian itu sendiri. Terus wong yang dablek ki jenengane wong Islam apa? Hah? Jenengane wong Islam apa? Dablek. Kan ya? Dablek. Sampean ngomong nakal. Anak hujan nakal banget, nah apa sih yuk? Walau hujan nek diomongin delep, angel, gimeng. Oh iya ya. Berarti dengan orang Islam, kok kemudian susah untuk diperingatkan dengan ilmu sanga? Berarti kayak bocah sidik sing gimeng, delep, nakal, jahil, dablek. Kayak gue. Akeh model sing Islam model kayak gue. Nang kene anak. Nganggo cidung apa, nganggo peci apa. Ya. Maksudnya gue. Berarti maksudnya di situ adalah tanbihan. Kenapa bisa kemudian sebagai peringatan? Karena alat untuk memperingatkan itu diantaranya adalah di dalam peristiwa hari kiamat nanti akan terjadi kejadian-kejadian yang sangat besar.
kejadian-kejadian yang sangat besar. Panjenengan kalau melihat rangkaian hari kiamat, bintang-bintang yang ada di langit jatuh, langit yang ada di sana retak, bumi yang kemudian dipijak terbelah, lautan meluap, lantas kemudian matahari sinarnya kemudian sirna, dan seluruh manusia kemudian akan seperti aneh-aneh yang berterbangan. Sampai ngerti aneh-aneh, kenek sampean napeni ana sing mabur-mabur kena angin kejenengane aneh-aneh. Bahasane dek apa? Apa jenengane? Sampean lagi napeni pari, kayak kan ana sing mabur, kayak sampean lagi napeni pari tujuane ngapa? Men ngapa? Ya, sing gabuk pada kabur, kambi sing debu-debune sing cilik-cilik pada kabur. Nah, debu-debu sing satuan cilik jenengane aneh-aneh. Kalau suatu saat terjadi hari kiamat, kondisi manusia kayak gue, kayak debu-debu yang berterbangan. Berarti kejadiannya luar biasa apa buatan? Makanya kemudian di sini disebutkan kejadian-kejadian itu sampai-sampai kemudian tasharu al-juluda, sampai kemudian yaitu melunakkan kulit-kulit, sampai mematahkan tulang-tulang, sampai mengelupasnya kulit-kulit manusia, sampai mematahkan tulang-tulang. Maksudnya adalah ini kejadian yang sangat luar biasa. Rangkaian hari kiamat kan mulai terjadinya hancurnya alam semesta, kemudian manusia meninggal, berada di alam barzakh, jenengane rangkaian yaumus sya'ah. Semuanya kan peristiwa-peristiwa yang besar, yang pasti suatu saat bagi orang beriman kita meyakini itu pasti suatu saat terjadi. Ini menurut penjelasan ulama yang kedua ya. Saya yang ketiga. Yang ketiga, innama sumiyat bisanga. Itu sesungguhnya disebut dengan kiamat, disebut dengan sanga, li'annaha ta'ti baghtatan fi sangatin. Karena sungguhnya kejadian hari kiamat datangnya tiba-tiba. Sampean kemudian ulama ada yang menyebutkan hari kiamat disebut dengan sanga, datangnya tiba-tiba dan terjadinya sangat cepat. Berarti terjadinya sangat cepat. Nek ana banyu tsunami 10 menit kira-kira wis tekan ngendi? Cepet nopo cepet? Sampai nek suatu saat golek bego ngerti nggih? Bego ngertos? Kayak apa jenengane? Ekskavator. Gue ngelubuna rumah, kenek satu ekskavator sedina uli rumah pira. Nek banyu tsunami kira-kira cepet apa sejela ngelubuna rumah? Cepet. Padahal jenengane rangkaian yang musanga, air laut itu meluap, belum lagi buminya terbelah, belum lagi langitnya rontok, belum terbelah. Termasuk hari kiamat di dalamnya adalah kematian setiap manusia, juga disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat diantaranya yang lainnya juga disebut dengan wong mati. Wong mati kan yaumul kiamat atau yaumul akhir. Kan anak istilah hari kiamat nanti kan anak istilah sanga, anak istilah kiamat, anak istilah yaumul akhir. Yaum itu hari, akhir itu akhir. Dewek yaumul akhir kapan? Ya nek meninggal. Ya mulai dijenengi yaumul akhir. Di antaranya karena yang jenengane kiamat, termasuk kiamat yang kecil bagi manusia adalah mati. Jenengane yaumul akhir. Yaum ke hari, akhir ke terakhir. Dan berikutnya ini. Wakilah ada juga yang menyebutkan, kalau di kitab ini ya, saya hanya menyandarkan kepada pengarang kitab. Pengarang kitabnya Imam Al-Qurtubi. Innama sunniyat bisama. Dan yang berikutnya adalah disebut hari kiamat dengan istilah sangan li'annallaha ta'ala ya'muru syama. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit. Yaitu tamtir bima'in hayyawan. Menurunkan air kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah sanga karena Allah Subhanahu wa taala yaitu mengutus langit untuk menurunkan air kehidupan. Kalimatnya seperti itu.
Lantas hatta tambitu adzad, hatta tambita al-adzada fi madafiniha wa mawadingiha haitsu kanat min bahrin aw barrin aw birrin tastaqilu wa tatahariku bihayatiha bima'in hayawan. Lantas setelah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala begitu kemudian menurunkan air dari langit, yaitu air kehidupan, nanti akan tumbuh jasad-jasad manusia dari kubur-kuburnya, dari tempat-tempatnya. Baik yang mati di lautan, di daratan, atau kemudian di setiap tempat, pasti akan dihidupkan kembali dengan waktu yang cepat. Derek meyakini apa mboten nek wis mati bakal urip maning. Bakal urip maning mboten? Termasuk panjenengan kaum ateis. Ateis kan anti Tuhan, mboten dua agama, atau kemudian mboten percaya kelawan hari kiamat, di antarane jenengan ki mboten pitados nek wis mati bakal diurip nama maning. Keyakinan yang seperti ini, zaman kita hidup hari ini, semua manusia meyakini kados mekaten apa mboten? Kabeh yakin ya. Seakan-akan kalau nek sanjane takon jenengan mengana-ngana, Kang, sampai nama percaya Kang, sampai ngesuk bakal mati dirip namaning. Dek jawab lah, nyung ya ngerti mas, sing jenengane wong mati ngesuk bakal dirip namaning. Ana sing percaya kayak gue, ana sing tidak. Ana sing ngomong lah, nek mati itu digaringin leng, ya anak sing model gue. Kenapa ya? Nek sandene sing ora percaya kepada hari kiamat, wis. Kita tidak membahasnya itu. Tapi terkait masalah ucapannya dia, wis ngomong, ya aku percaya terhadap hari kiamat, terhadap yaumul syarah, terhadap hari tatkala manusia mati kemudian dibangkitkan kembali, nanti kemudian akan diadili. Tiang kados mekaten kadang-kadang mengucapkan dengan lisannya seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah, tapi kemudian tidak diikuti dengan banyak beramal soleh, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dia tidak berbuat seperti itu. Ki jenengane wong yakin apa mboten? Wong yakin apa mboten? Nek anak tiang wong ngomong, yuk aku ya percaya yuk sing jenengane wong mati engko bakal tangi maning, diripna maning, diadili. Dheweke ngomong atus mekaten, begitu sanjang atus mekaten ning piyambake ora tau ibadah, ora tau salat, ora tau puasa, ora tau mengamalkan amalan-amalan ibadah di dalam Islam. Ki jenengane wong percaya kabeh hari kiamat apa senes? Boten. Boten. Akeh ora sing model gue. Akeh wong endi? Kuncen. Oh. Ngene lho. Nang kene ana wonge. Oh, ana nang kene. Ya mbok ana cidunge apa kok. Iki jenengane wong sing boten pitados. Kan semanane kula pun saja. Pada baik kayak ana wong ngomong, esuk dheweke wis nganggo seragam sekolah, nganggo sepatu. Aku bocah SMP siji sempor. Ini ora tau tekan sekolahan. Bendina padahal nganggo seragam. Bocah iki jenengane bocah sekolah butuh. Bocah sekolah ning dablet. Suwe-suwe surat peringatan anakan sekolahan. Begitu surat peringatan anakan sekolahan suwe-suwe ditokna. Nek usul ditokna sekolah meninggal ke maning ditokna maning suwe-suwe ora ditampakan sekolah ngendi bae. Nek ana wong Islam model kayak gue suwe-suwe entuk pengeding-eding saking ilmu sana. Nek dieling-eling dari ilmu sana tetep ora kelingan piyambake entuk surat peringatan meli. Nek entuk surat peringatan meli piyambake ditokna saking Islam. Yang ruju minal billah, keluar dari agama Islam. SPN 3 wis kepriye? Kinten-kinten tiang-tiang siki SPN wis 3 wis 4 sing di ping 6. Wah, sih kuwi maksudnya. Wis kartu kuning malah ya. Iya, ning mulai Allah, ki mulai Allah. Sapa bae, wong semusrale kaya ngapa, senakale kaya ngapa, dosane mbuh kerep kaya akeh kaya ngapa, selama piyambake terus tobat sedurung ninggal, sedurung nyawa sampai ditenggorokan, Allah nampani tobat. Iki mulai kuwi. Beda nek sekolahan maulah bocah jadi tetampa lah wis ditokna wingi. Bukteke janji ora belani maning kuwi tetep ora makat maning. Tapi nek Allah ora kuwi. Selama kemudian dia tobat sungguh-sungguh, Allah menerimanya kembali.
Ya banget murah Allah. Selama kemudian nyawa itu belum sampai di tenggorokan. Nek nyawa urung tekan kene, selamat tobat, ke sampean kula panjenengan sedaya dan siapapun manusianya kita tetap diampuni. Bahkan nek nang hadis, kini menunjukkan murah Allah. Banget mulai kami sampean. Nek ngasih sampean ora jaluk ampun meng Allah kebangetan. Kenek disebutkan di dalam hadis Nabi, idza adznaba al-'abdu dzanban. Tatkala seorang hamba dia berbuat satu dosa dan dia meyakini, dia mengetahui, dia meyakini bahwasanya dia memiliki Allah yang Maha Pengampun. Lantas kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat dosa, dengan satu dosa dia mohon ampun kepada Allah karena yakin Allah Maha Pengampun. Setelah kemudian dia mohon ampun, dia bertobat, besok dibileni maning. Begitu dibileni maning, tapi dia yakin Allah Maha Pengampun, Allah bakalnya Maha Murah. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, aghfir lidambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Allah mengampuninya. Terus hamba itu dalam masa waktu yang panjang dibileni maning. Dibileni maning, terus hamba itu juga yakin dia memiliki Allah yang Maha Pengampun. Dia kembali memohon ampun kepada Allah. Lantas Allah juga diampuni maning. Hadis itu disebutkan demikian. Lantas tatkala kemudian pada seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, katanya, wahai anak manusia, i'mal masyi'ta, silakan kau berbuat apa saja yang kau kehendaki. Jarene Allah di dalam hadis qudsi itu, silakan Anda itu berbuat apa saja yang kalian senangi. Selama kemudian kau memohon ampun, aghfiru, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Menurut penjelasan kemudian Imam Nawawi, jika ada seorang hamba dia mengulang dosanya sampai 1000 kali, selama kemudian dia bertobat, tetap ditanpa tobatnya dan tobatnya sah. Kemurai Allah ning gelem pada jaluk ampun sing dadi permasalahan nang kene, gelem pada jaluk ampun. Mbok kuwatir ngesuk tekan pecah ngasih jaluk ampun. Bedane bedane iblis kelawan Adam kan kados mekaten. Nek Adam duwe salah, piyambake yakin kelawan Allah bakal ngampuni dosa-dosane, terus piyambake tobat nanti nangis. Dalam riwayat 200 tahun, ada yang menyebutkan 100 tahun. Nangis tobat 200 tahun. Tapi nek iblis dheweke gawe dosa, ora jere njaluk ampun, malah njaluk minta tangguh. Yus ngono ora apa-apa nyong disiksa ambil dosaku ge. Sing penting nyong tekakna tekan dina kiamat, nyong terbulat kan sesakake malah kaya kuwi. Ki bedane menungsa kambi. Nek menungsa sejatine janjane kudune gelem njaluk ampun. Aku bingung ngene jenenge ning ana menungsa ora gelem njaluk. Berarti apa? Ya sampean sing ngomong. Sampean sing ngomong. Iki maksudnya iku kan eman-eman nggih. Awake mulane teng mriki disebut kados mekaten. Iki sendiri ke. Ini cuma ngantuk-ngantuk kayak wis. Seperti dulu amplop lah. Oh, ini tekan titik niki. Berikutnya, lantas setelah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan jasad-jasad di tempat kubur-kubur mereka. Baik yang mati dalam keadaan di laut, dalam keadaan di darat. Panjenengan kemarin kan disinggung ya, bagaimana cara Allah menghidupkan kembali orang yang mati di lautan. Kan seperti itu. Sementara ini kan kalimatnya kalau dalam hadis kan bangkit dari alam barzah. Hanya ya alam kubur. Lah siki sing dadi pertanyaan, nek sandene ana wong mati kenang laut, terus kemudian jasadnya dipangan iwak, kan ya iwaknya terus kadang-kadang dipangan wong, kan ya dia kan begitu iwaknya dipangan wong, nyuwun sewu wong yang kemudian mengeluarkan kotoran itu kemudian bersatu dengan
tanah. Kemarin kan dijelaskan seperti itu. Ini bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan jasad manusia ke dalam tubuhnya, kemudian dimasuki roh-roh mereka. Sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Umpari bahasa nana wong mati, orang sedih kubur. Begitu dia mati, lantas kemudian dibiarkan saja. Nanti begitu tinggal tulang-tulangnya itu ditumbuk, ajur nganti seperti debu. Begitu ajur seperti debu, lantas kemudian diterbangkan menuju lautan. Kan pada mabur. Nah, lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan ruh itu kembali? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan ruhnya kepada jasadnya. Kan nuju-nuju kan anak, kayak contohnya nek ana wong-wong di luar Islam. Contohnya kayak nek ada agama non muslim kan gue. Nek ana wong mati kemudian mereka dibakar. Kok begitu dibakar menjadi awu. Jadi awu kemudian disokna wadah. Di sana wadah kadang-kadang dikendang nang laut, kadang-kadang dilarung nang laut dan lain-lainnya. Nek wong di luar Islam. Kalau Allah kemudian ingin menghidupkan kembali, sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali hal yang seperti itu. Lantas berikutnya, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, yaitu menumbuhkan kembali jasad di dalam kuburnya, ya tastaqilu, kemudian berpindah dan bergerak jasad-jasad itu dengan air kehidupan. Kalimatnya seperti itu yang disampaikan di kitab ini. Walaysat fiha arwah, sekalipun pada saat itu belum ada arwahnya atau belum ada rohnya. Lantas summatudna arwahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil roh-rohnya itu. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh orang beriman, nanti orang beriman kembali menjadi bercahaya dan orang-orang kafir ruhnya kemudian gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian mengembalikan ruh-ruh di dalam jasadnya, Allah Subhanahu wa taala melemparkan di sangkakala. Allah kemudian melemparkan ruhnya ke sangkakala. Sangkakala ngerti? Sangkakala kan ngunin malaikat Israfil. Kan seperti itu ya. Kan memiliki, kalau di bab sebelumnya kan telah disinggung, dia memiliki lubangnya sejumlah nyawa manusia. Kayak jenengane sangkakalane, bolongane, jumlahnya ke sejumlah roh-roh manusia kalau disebutkan di kitab ini. Jadi nanti kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil ruh itu kemudian dimasukkan ke sangkakala itu, begitu ditiup sangkakala yang kedua, nanti ruhnya itu akan menuju ke jasadnya masing-masing. Ini juga disebut dengan istilah syarah. Kejadian itu sangat cepat dan kilat, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Ya, mulanya dijenengi yaumusa sang. Ya, diantaranya itu. Insya Allah pada pertemuan berikut ini masih ada beberapa terkait masalah yang usaha. Insya Allah pertemuan pada bab berikutnya yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan istilah kiamah. Nanti kita satu persatu singgung apa maksud dari yaumul kiamah, yaumul syarah, yaumul taghabun, yaumuddin. Kan banyak ya istilah hari kiamat, nanti kita lihat penjelasannya di kitab ini insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan. Kayaknya wis pada ngantuk-ngantuk banget. Wisma dan piye. Yang mau ditanyakan mungkin, kalau tidak kita tutup. Ya benar, sudonku berarti benar. Sampai mesti pengen leren. Cukup ya? Nah, timu berhadap majelis ta'lim bidawati Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.